Hai teman-teman klinik seni, apa kabar? Wifi tetangga masih bisa dijebol? Mudah-mudahan bisa ya. Iya, kalau bisa nonton klinik seni. Nah, gua sekarang bareng Pai. Ngobrol-ngobrol. Enaknya ngopi dulu, Pai. Boleh ngopi dulu ya. Ya, Kopi santai ya. mantap. Apa nih yang kita mau ngobrol ini? Yang lagi fenomena di akhir-akhir ini aja nih ya. Boleh. Masalah ini sih bukan sangkut pautnya, tapi ada sangkut pautnya ke agama sih sebenarnya. Betul. Cuma yang mau jadi pertanyaan itu, kenapa fenomena sekarang itu para pendidik agama itu menyalahgunakan kepemimpinannya. Yang terakhir itu yang lagi viral itu kan yang hampir 21 orang diperkosa, Iya. sampai 12 orang yang melahirkan. Ya. Nah, yang saya mau kita bahas ini mungkin dua hal ini lebih paham. Saya bukan sama-sama ya kita Belajar ya. sharing aja. Jadi ada apa ya fenomena itu ya? Dua hal ini. Sebenarnya kita harus misahin nih, Pai. Manusianya, perilakunya sama agamanya pisahin dulu. Memang nanti dia ada relasinya, tapi itu dipisahin dulu. Misalnya kok sekarang banyak pendidik agama itu banyak melakukan kejahatan-kejahatan seksual, misalnya kejahatan-kejahatan keuangan yang kemarin juga rame kan, penipuan investasi atas nama agama dan sebagainya. Yang harus dipahami sama teman-teman adalah itu mah ulah manusianya. Ini manusianya ya. Manusianya gitu loh. Yang jadi fenomena itu kenapa harus si pemuka agama itu Iya. atau si gurunya? Yang bikin aneh, yang jadi kontroversi kan kok bisa seorang agamawan gitu bisa melakukan kejahatan seksual, bisa melakukan kejahatan keuangan, penipuan keuangan gitu kan. Padahal dari dulu juga orang yang nipu bersembunyi atau menggunakan agama sebagai kedok itu juga udah banyak. Terus orang yang nggak beragama atau orang ateis bisa nggak melakukan kejahatan? Pasti bisa. Orang yang bersembunyi di balik titel lembaga ekonomi atau lembaga penegak hukum kan gitu bisa melakukan kejahatan. Misalnya ada seorang polisi melakukan pembunuhan atau melakukan kejahatan-kejahatan lainnya, kan kita tidak benci polisinya, ya kan? Tidak benci polisinya mah tetap dibutuhkan sebagai penegak hukum. Ada juga jaksa-jaksa yang jahat misalnya, kan jadi tidak membuat kita tidak percaya sama kejaksaan. Atau misalnya pejabat jahat, terus kita nggak lantas kehilangan kepercayaan terhadap negara kita kan gitu. Kan seharusnya reaksinya itu seperti itu. Artinya belum lah ya. Itu manusianya. Jadi memang manusianya, mau lu ateis, mau lu bertuhan, mau lu beragama, tidak beragama, lu punya kemungkinan berbuat jahat. Jadi itu biasa aja sih. Sebetulnya biasa ya. Biasa aja gitu. Cuman mungkin bermunculan karena fenomena sekarang ini nih. Ya karena ini diangkat jadi berita gitu loh. Karena kita tahu berita itu sendiri kadang-kadang punya kepentingan gitu. Jadi dipotretlah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama atau agama tertentu gitu. Padahal di agama manapun pasti ada bad boy-nya kan gitu ya kan. Ada orang jahatnya kan, ada oknum lah bahasa lu itu gitu. Jadi ya keliru kalau menurut gua. Kadang-kadang ada Pak temen gua begitu Pak. Suka ngeritik satu agama tertentu, suka posting, suka ini loh melakukan kejahatan, pemuka agamanya melakukan kejahatan, sering dia posting gitu loh. Maksudnya apa nih gitu loh. Kalau lu cuma memang nggak senang sama orangnya yang melakukan kejahatan itu nggak masalah, tapi kalau sudah lu mendiskreditkan agamanya, nah itu gua nggak setuju, nggak ada urusannya. Karena setahu gua juga, misalnya kalau di Indonesia aja Pak ya, agama-agama yang ada di Indonesia tuh kayaknya kok ngajarin kebaikan kok gitu. Nggak ada yang ngajarin perkosa anak orang atau curi uang orang, nggak ada sejauh yang gue tahu ya gitu, nggak ada gitu.
Jadi jangan salahkan agamanya, ya manusianya aja memang yang mau jahat. Cuma kebetulan agama ini kan seksi, Pak. Iya. Seksi. Karena agama ini kan menuntut ketaatan penuh, kepatuhan, keyakinan penuh. Jadi misalnya salah satu contoh, kalau orang disuruh perang untuk membela organisasi, pasti dia tanya ada duitnya enggak? Gue dapat apa gitu loh. Tapi kan kalau di agama kan dapatnya surga. Makanya kadang-kadang orang kalau disuruh melakukan sesuatu atas nama agama, dia rela korban duit, bahkan korban nyawanya. Karena apa doktrinnya apa? Wah, semacam doktrin atau dogma gitu. Makanya agama ini adalah tempat yang seksi bagi penjahat untuk bersembunyi. Iya dong. Iya. Misalnya kalau kita pakai pakaian mafia gitu, ya orang udah takut duluan. Dulu ya. Tapi kalau kita pakai pakaian agama, orang kan jadi lebih percaya gitu. Simpati ya. Lebih mudah diambil kepercayaannya kalau kita pakai simbol-simbol agama gitu. Jadi agama ini memang tempat yang seksi bagi para penjahat ini melakukan kejahatannya. Jadi bukan agamanya, tapi memang manusianya. Bahkan ini ada kaitannya sama penjelasan gua tempo hari, bahwa manusia itu pada dasarnya memang punya potensi jahat. Nah, agama ini yang mengarahkan manusia jangan sampai tenggelam dalam potensi jahatnya. Agama ini fungsinya memang menuntun kita supaya jangan tambah jahat gitu. Kita memang aslinya udah jahat gitu loh. Tapi akhir-akhir ini selalu bermunculan nih kayak berita-berita yang semacam itu. Jadi kan mengkhawatirkan, kebetulan kan gue juga punya anak perempuan, Ali juga punya anak perempuan. Betul. Dan kalau mau anak di pendidikan di pesantren juga jadi ragu juga nih. Jadi kita takut ya mau Iya, mondokin jadi ada anak, keraguan. mondokin anak kita ya. Mungkin buat teman-teman di sini juga Sama juga ya. Jadi iya, takut ya. apa, kita kasih solusinya seperti apa Pak gitu. Ketakutannya biar hilang lah. Kan nggak semua juga kan pesantren atau tempat pendidikan agama Nah, itu seperti itu. jadi disitulah kadang-kadang orang terjebak pada jumping to conclusion gitu loh. Langsung melompat pada kesimpulan bahwa pondok pesantren itu berbahaya. Ya seperti gue bilang tadi, yang diangkat kejelekan itu atau keburukan atau kejahatan dari 1-2 tempat pondok pesantren kan. Lalu di up, diulang-ulang beritanya, diekspos sedemikian rupa, akhirnya orang langsung melompat pada kesimpulan pondok pesantren itu tempat yang tidak aman. Padahal kalau kita mau observasi lagi, mau teliti lagi, banyak kok pondok pesantren yang memang bagus. Contoh Tebu Ireng ya kan, apalagi Sarang ya kan, pondok pesantren di Sarang, terus apalagi tuh Gontor, itu kan bagus gitu loh ya kan, track recordnya udah jelas gitu loh. Akhirnya nanti gara-gara 1-2 berita ini yang diekspos besar-besaran, diulang-ulang terus, akhirnya orang berpikir Traumatik ya. Wah, akhirnya malas ke Gontor, ke Tebu Ireng, takutnya kejadian kayak gini. Padahal Gontor, Tebu Ireng misalnya sudah membuktikan rekam jejaknya panjang kan, bagus pendidikannya. Terus kalau di Jakarta itu kita ada Asidikiyah ya, Asidikiyah itu kan ponpes yang bagus gitu loh. Jadi kasihan nih yang bagus-bagus ini karena berita 1-2 yang buruk, akhirnya yang lain bisa kena imbasnya. Jadi mungkin ada observasi juga kita sebagai orang tua ya, cari tahu siapa yang punyanya, pendirinya siapa, pengajarnya siapa saja, kredibilitasnya seperti apa. Sampai salah menitipkan anak yang kejadian di Bandung itu kan, terkedok bukannya pesantren itu, ternyata ya, semacam yayasan pendidikan lah itu. Jadi perlu juga ya. Perlu juga kita observasi, cari tahu. Misalnya ini kan anak kita kan sangat berharga kan Pak gitu. Kalau kita mau nitipin ke satu tempat ya kita harus benar-benar observasi, meneliti.
Kalau perlu kita bekerja sama dengan pemerintah. Nah, itu kan sebenarnya pemerintah kita bagus. Ya, maksudnya begitu ada kejadian tangkap gitu loh, ya kan gitu. Artinya memang diproses secara hukum. Nah, misalnya kita kerja sama kepolisian dengan aparatur setempat, dengan pejabat setempat, RT, RW, lurah, bagaimana sih track record ponpes ini gitu loh, bagus nggak Pak gitu loh. Ya kan kita bisa observasi, bisa tanya-tanya gitu. Kalau memang bagus, why not gitu. Karena sebenarnya kejahatan seksual itu bukan hanya di ponpes Pak. Banyak kok di sekolahan umum juga banyak, ya kan? Di tempat-tempat kursus juga ada, cuma tidak terekspos. Kebetulan di tempat pendidikan agama ya. Kebetulan yang diekspos, yang diangkat itu adalah di tempat pendidikan agama. Sebenarnya kejahatan seksual maupun kejahatan keuangan itu terjadi di hampir semua lini. Ada potensi kejahatan itu karena apa? Karena manusia. Manusia kan ada kemungkinan berbuat jahat gitu. Ya, manusia itu sendirilah ya. Iya. Yang disangkut pautkan dengan agamanya ya. Iya, jadi kalau memang kebetulan itu adanya di tempat itu, di tempat pendidikan agama, tidak berarti semua orang agamawan itu buruk gitu. Jangan sampai kita berpikiran seperti itu, karena banyak juga kok agamawan yang ikhlas, yang jujur, yang baik, yang mengajarkan nilai-nilai agama dengan baik, memimpin kita dengan baik, itu banyak. Tapi dari berita yang ada itu menjadi peringatan kita bagi orang tua ya. Lebih hati-hati, lebih hati-hati intinya itu. Artinya karena saya pun ada rencana anak perempuan saya mau pondokin ya. pondokin. Ya kan pondok itu tadinya kan kan gini, dia kan melokalisir pergaulan. Ya. Jadi anak itu nggak bergaul kemana-mana. Nah, diciptakan lingkungan yang lebih kondusif, lebih positif gitu kan. Di dalamnya Fokus ya. jadi agamanya. kegiatannya tuh belajar, kemudian lebih banyak belajar sih, karena kita kan pernah di pondok ya, jadi kita tahu bahwa di pondok itu ya kesehariannya ya belajar gitu loh. Ya buat main itu malah kurang, paling teman main kita ya teman-teman kita belajar di pondok itu gitu loh. Supaya lebih fokus, sebenarnya pondok itu tadinya gini Pak, kalau sejarah pondok tadinya ada kiai besar, tinggalnya kan dulu transportasi nggak seperti sekarang bisa pulang pergi, karena jauh pulang pergi capek dan sebagainya, biaya mahal, udahlah nginep aja di situ belajar sama gurunya gitu. Belajarlah sampai saya, itulah asal ceritanya pondok pesantren itu, karena kiainya jauh dari rumahnya, akhirnya udah dititipin anaknya di situ gitu asalnya mah. Ya kalau memang punya niatan mondokin anak, pondokin aja, cuma ya itu kita teliti dulu pondoknya ini punya rekam jejak bagus apa enggak gitu, pengajarnya itu siapa-siapa aja, aturan di pondoknya seperti apa gitu, kita mesti tahu. Sharing juga nih ya. Iya betul. Teman-teman yang mau menitipkan anaknya di pondok pesantren atau di pendidikan agama lain ya. Iya. Ya ini juga kita obrolan kita juga ini juga berpesan kepada teman-teman yang punya kesimpulan bahwa agama itu gak bagus ya, dan itu ada, gue ngalamin sendiri, ada teman gue yang seperti itu, kayaknya dia sama agama itu punya trauma sendiri, punya, ya gue pikir sih ada kebencian sendiri gitu. Jadi gue sayangkan gitu loh, karena gini, kejahatan itu nggak mandang orang itu beragama atau tidak, punya Tuhan atau tidak gitu, tidak mandang itu. Kalau dia mau berbuat jahat aja. Makanya di berbagai lembaga, di berbagai institusi, di berbagai kelompok itu pasti ada orang jahatnya gitu. Tapi kayak menarik ya, di lain waktu kita membahas kenapa gejolak dari segi psikologis manusia ya, kenapa kecenderungannya nih, lain waktu mungkin nih, kecenderungan orang untuk berbuat jahat. Padahal dari segi agama itu kan mencegah dari hal-hal yang buruk. Nah, dari segi psikologisnya kenapa dia itu ada kecenderungan berbuat jahat? Ya itu memang ini jadi tanya-tanya. Memang itu rencana Tuhan kan. Rencana Tuhan itu punya hikmah sendiri sebenarnya Pak. Iblis itu waktu ngomong, oh menarik nih. Ya, waktu ngomong manusia itu iblis tuh ngomong,
manusia itu sangat sedikit sekali yang bersyukur. Pertama, iblis itu benar waktu ngomong gitu. Kita memang makhluk yang sangat sedikit sekali bersyukur. Kedua, malaikat itu melabeli kita yufsidu, fasad, suka melakukan kerusakan, suka merusak hal-hal yang sudah baik gitu loh. Terus suka menumpahkan darah atau suka saling bunuh. Kita suka saling bunuh. Memang itu sifat dasar kita. Kita kalau lihat orang nggak kenal gitu, kita merasa terancam atau kita merasa kepingin menguasai, ya kita bunuh aja orangnya. Jadi memang itu udah karakter kita. Nah, agama ini turun untuk menguji kita. Apakah kita masih terjebak pada tabiat buruk kita, jahat kita, atau kita bisa berubah menjadi lebih baik. Modalnya dua, akal sama hati. Jalan. Iya, ini modal kita nih untuk kita melawan tabiat buruk kita. Gitu. Memang ujiannya hidup tuh di situ memang. Ya alhamdulillah kita kan nggak sembarangan ya, sekarang kita mau bunuh orang ya mikir-mikir kan. Ya. Ya kira-kira itu sih sebenarnya kalau menurut gua, kenapa ada kecenderungan kejahatan, ya itu memang ujiannya kita di situ. Jadi dari semua ini ya. Dari semua lini. Enggak orang yang Kan Tuhan maunya gini, kamu tuh memang tabiat dasarnya buruk, tapi kamu bisa jadi makhluk yang paling mulia. Karena apa? Karena kamu bisa keluar dari tabiatmu yang dasarnya buruk itu, kemudian menjadi makhluk yang mulia gitu loh. Makanya dimuliakan sama Allah itu. Nah, ini yang tidak dipahami iblis. Karena kita makhluk yang diuji. Kalau malaikat kan jelas nggak punya sifat dasar buruk, nggak punya. Dipuji gak sama Allah? Ya enggak, memang bawaan diciptakannya begitu, gak punya potensi buruk gitu loh. Jadi malaikat itu gambaran kita juga bahwa malaikat adalah makhluk yang diciptakan patuh taat, gak punya potensi berbuat buruk, berbuat kerusakan. Dia tunduk kepada perintah Tuhan. Dia gak punya nafsu. Kita ini dibekali nafsu, yaitu tadi tabiat dasar kita, karena kita dibekali nafsu. Tabiat dasar kita emang suka berbuat kerusakan, suka saling bunuh gitu. Kita ini zolim, suka menganiaya diri sendiri atau orang lain gitu. Makanya agama ini turun ngajarin kamu jangan terbawa atau sifat buruk itu. Sifat dasar buruk kamu itu. Kamu punya kemampuan untuk pindah, modalmu itu akal dan hati. Kira-kira gitu sih, Mas. Jadi sharing ya. Sharing. Kayaknya cukup ya. Ada lagi? Mungkin kesimpulan dari obrolan kita hari ini. Ya, kesimpulannya pertama, kita jangan mudah menjudge ya sesuatu. Itu jangan mudah dulu. Kita harus menganalisisnya gitu loh, satu persatu dengan teliti, dengan pertimbangan yang matang sebelum kita sampai pada kesimpulan bahwa ada berita agamawan berbuat kejahatan seksual, berbuat ini. Ya, jangan langsung kita loncat ke kesimpulan bahwa orang beragama itu ternyata buruk. Enggak gitu loh. Atau misalnya polisi melakukan kejahatan, kita kan langsung tidak lantas jatuh pada kesimpulan bahwa kepolisian itu jahat. Atau hakim yang memutuskan sesuatu karena disogok uang, melakukan kejahatan dalam bidang hukum, terus kan kita nggak lantas bilang wah apa itu Kementerian Kehakiman itu atau lembaga peradilan itu jahat semua, kan nggak bisa begitu gitu. Kira-kira sih itu aja sih pesannya gitu. Oke dah teman-teman semua, Cukup ya. sampai sini mudah-mudahan kita ambil hikmahnya ya. Nah, kalau ada Dari pertanyaan kejadian itu. pertanyaan lebih lanjut boleh di kolom komentar ya Pak Ya, ya, boleh. supaya kita bisa jadi bahan obrolan lagi gitu. Bisa berlanjut ya dari Bisa obrolan berlanjut. ini. Oke, Oke, teman-teman itu aja. Sampai ketemu lagi. See you.